Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Selamat pagi saudara. Di titik strategis jalur perdagangan dunia berdiri sebuah kota yang tak pernah berhenti bergerak, yaitu Batam, pintu gerbang Indonesia menuju pasar internasional. Batam kini menjelma menjadi pusat investasi industri, logistik, dan juga pariwisata yang menjadi lokomotif pembangunan nasional. Dan di balik pesatnya kemajuan ini ada penggerak utama, yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan juga Pelabuhan Bebas Batam, atau kita kenal dengan BP Batam. Batam telah mencetak pertumbuhan ekonomi 6,66% pada triwulan 2 tahun 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,12%. Lantas bagaimana strategi BP Batam mempertahankan momentum pertumbuhan ini di tengah kompetisi global, dan apa saja inovasi dan juga kebijakan yang menjadikan Batam semakin menarik bagi investor? Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya secara lengkap bersama saya Diana Dwika, hanya di Bincang Kita. Dan untuk mengulasnya sudah hadir bersama saya di studio Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Bapak, terima kasih jauh-jauh dari Batam ke Kompas TV. Selamat pagi. Diana, pagi, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Tadi kami juga sudah menyampaikan di depan, ini pertumbuhan Batam sangat pesat, meroket begitu ya Bapak. Ini pastinya merupakan perjalanan panjang perjuangan dari BP Batam itu sendiri. Yeah. Kalau kita coba untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita di rumah, seperti apa sebenarnya perkembangan ekonomi di Batam saat ini Pak? Ya, benar yang disampaikan oleh Diana tadi bahwa apa yang kita panen hari ini adalah rentetan dari pekerjaan masa lalu yang didesain sedemikian rupa. Saya ingin mengatakan bahwa perjalanan historis Batam ini itu sudah dimulai sejak dekade 70-an yang lalu. Nah, dari sana terus berkembang di tahun 1971 melalui Kepres 43. Batam ditetapkan sebagai wilayah kerjanya Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Core bisnisnya ada 5, Diana. Apa aja? 1, sebagai kawasan industri, kawasan perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Jadi dalam konteks 5 hal inilah Batam sejak era 70-an itu diarahkan ke depan. Dan karena itu Batam selalu berada pada rating cukup signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, untuk 2024 yang lalu, Batam tumbuh di angka 6,69%, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri 5,02%, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional 0,3%. Nah, ini menandakan bahwa tata kelola Batam yang didesain sejak lama itu sudah berada pada relnya, yaitu yang poin paling penting. Yang kedua, soal pertumbuhan ekonomi terkini sampai dengan triwulan 2 itu sudah berada pada posisi 6,66%. Nah, saya pikir sampai akhir tahun angka ini insya Allah dapat kita kejar ya, target kan 7%. Target 7%, sehingga harus ada ikhtiar yang serius bagi Batam agar selalu bisa menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang sangat konstruktif itu. Dan data-data makroekonomi yang lain juga memperlihatkan tren yang cukup baik. Misal investasi. Investasi di Batam sampai dengan triwulan 3 year on year itu sudah berada pada posisi 54,74 T. Dari target kami 60 T. Artinya capaiannya sudah 91%. Ya. Gitu kira-kira, Diana. Luar biasa, artinya memang tidak berpuas diri ya Pak ya. Kalau dari tahun lalu, data tahun lalu saja itu sebenarnya sudah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun ini pun triwulan kedua, bahkan ini targetnya sampai 7%. Kira-kira kemungkinan optimis terkejar begitu ya Pak ya. Insya Allah terkejar. Baik. Ya. Iya. Dan kalau kita melihat Pak, kondisi dunia ini kan sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya. Ini pastinya menjadi tantangan Pak bagi tidak hanya daerah tapi juga negara gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan tadi potensi yang dimiliki Batam,
investasinya dan juga kondisi geografisnya sendiri yang menjadi jalur ya Pak ya perdagangan internasional. Bagaimana Bapak melihat potensi Batam melihat tantangan global saat ini? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa Batam tetap menjadi daerah yang prospektif, ya, karena itu tadi pertama kita berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia yang terpadat, ya. Kemudian Selat Malaka ini luar biasa aktivitas ekonominya. Yang kedua, kita berdekatan dengan negara serumpun yang juga menjadi center untuk Asia Tenggara ini, Singapura, Malaysia. Nah, karena itu interaksi tiga daerah ini, apalagi kita menjadi beranda terdepan Indonesia untuk bagian barat, tentu saja kita optimis dan kami mesti optimis memandang prospek Batam ke depan. Jadi kalau ditanya bagaimana kira-kira prospek ekonomi Batam ke depan dengan support regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Jakarta oleh Pak Prabowo, semakin kita optimis untuk meningkatkan competitiveness, untuk meningkatkan daya saing BP Batam itu. Nah, yang lain daya saing Batam, yang lain juga perlu saya informasikan kepada Diana, perkembangan yang diberikan Jakarta terhadap Batam itu membuat rentang kendali pelayanan birokrasi semakin mudah. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan persaingan global, ya sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah satu, konsistensi kebijakan, dua, rentang kendali pelayanan, yang ketiga, publikasi ya harus dilakukan lebih masif lagi. Nah, kalau tiga hal ini bisa dilakukan, sekurang-kurangnya tiga hal, masih banyak faktor yang lain. Kalau bisa dilakukan, saya optimis, insya Allah Batam tetap akan menjadi terdepan untuk investasi di Indonesia ini. Ya pasti ini pemirsa kita juga penasaran nih Pak, apa sih sebenarnya regulasi begitu ya saat ini diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi kita akan bahas di segmen nanti. Kita juga ingin mengulas lagi bahwa potensi di Batam yang dimiliki oleh Batam ini sangat banyak Pak. Kalau kita biasanya melihat suatu daerah itu hanya memiliki satu atau dua kawasan industri. Tapi kalau ini dari data yang saya punya, di Batam itu ada 31 ya Pak. Ini mohon dikonfirmasi kalau salah. Kawasan industri. Kemudian ada 1.783 perusahaan dan juga 135 lebih galangan kapal ya Pak ya, luar biasa sekali. Tapi ini yang menjadi fokus utama dari pergerakan ekonomi dan juga industri di sana apa Pak? Ya, sejauh ini kalau kita lihat struktur PDRB Batam, itu yang berkontribusi signifikan 55-62% itu adalah industri manufaktur. Mengapa industri manufaktur? Karena di Batam memang ada 31 kawasan industri yang bergerak di industri manufaktur ini. Di samping itu, unggulan lainnya ada di shipyard, galangan kapal. Tadi Diana sudah sampaikan, lebih dari 135 galangan kapal ada di Batam dari, kalau saya tidak keliru, 250 di Indonesia. Artinya lebih dari 50% ada di industri shipyard itu ada di Batam. Nah, ini yang menurut saya menjadi penggerak utama ya pertumbuhan ekonomi di daerah, dan ini juga memberi kesempatan yang cukup besar bagi ketersediaan lapangan kerja. Sehingga Batam hari ini dianalogkan seperti gula yang dikerumuni oleh para semut. Gitu. Nah, itu jadi benar data-data yang Diana sampaikan tadi, ada 31 kawasan industri, ada 1.783 perusahaan multinasional, ada 135 galangan kapal, dan sekarang juga kami sudah bertransformasi, mulai mempertimbangkan, menjadikan Batam itu sebagai pusat industri digital, data center, juga produk untuk EBT, energi baru terbarukan. PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang sudah bergeser ke arah ini. Tapi secara keseluruhan untuk PDRB Batam yang masih signifikan memainkan peran penting antara 55-62% itu industri manufaktur. Tanpa menegasikan bahwa wisatanya juga indah ya Pak ya? Wisata juga baik. Banyak sekali yang memberikan testimoni yang positif wisata tentang Batam, luar biasa begitu. Terima kasih. Dan pastinya Pak, ketika kita melihat bahwa Batam ini menjadi magnet ya Pak ya untuk investasi
investor dalam negeri dan juga mancanegara, yang pasti masalah keterhubungan. Ya. Ini konektivitas ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Dan kalau di Batam ini kalau tidak salah ada 6 pelabuhan internasional dan juga 8 pelabuhan kargo. Bandara internasional pun sudah ada ya Pak ya, di sana Hang Nadim. Nah, kalau kita coba untuk mengkomparasi Pak dengan daerah-daerah lain yang serupa dengan Batam, apa sih Pak yang membedakan Batam dengan daerah lain Pak? Ya, pertama Batam ini aksesibilitasnya terbuka cukup luas, ya, dari mancanegara, dunia, bahkan dari domestik, ya, konektivitasnya baik. Ya, saya tadi Diana sudah sampaikan bahwa kita memiliki 1 pelabuhan bandara internasional, 6 pelabuhan internasional, pelabuhan laut internasional, 3 pelabuhan domestik. Ini membuat Batam ini terkoneksi dari berbagai, aksesibilitasnya terbuka dari berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Saya ingin katakan bahwa dari Makassar singgah ke Jakarta masuk ke Pelabuhan Pelni Batam, dari Sumatera Utara masuk ke Batam, dari Sumatera Barat masuk ke Batam, dari seluruh Jawa ini terhubung langsung ke direct ke Batam melalui pelabuhan, melalui bandara internasional. Terus pelabuhan laut dari Malaysia masuk, dari Singapura masuk, dan dari domestik ini seluruh daerah di Indonesia terhubung, meskipun ada yang direct, ada yang harus transit. Nah, ini menjadi keunggulan pertama. Yang kedua, posisi geografis dan geostrategis Batam itu yang berada pada titik silang lalu lintas perdagangan dunia cukup padat di dunia ini, ditambah dengan hubungan yang dekat dengan negara serumpun, itu juga menjadi poin tersendiri yang membedakan Batam dengan daerah lainnya di Indonesia. Terus yang ketiga, berbagai regulasi yang diberikan oleh Jakarta itu semakin menegaskan bahwa Batam ini harus berada pada jalur perdagangan dunia, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, inilah yang menurut saya menjadi faktor pembeda antara Batam dengan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu ya Diana, kita juga sedang melakukan pembenahan tata kelola. Sudah mulai digitalisasi ini masuk di ranah penyelenggaraan tugas-tugas kami sehari-hari. Nah, mudah-mudahan dengan kumulasi sejumlah faktor itu, kita harapkan ya Batam tetap bisa mempertahankan tren positifnya, dan Batam betul-betul bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya ingin sampaikan, 2 kali kita ketemu Pak Presiden, itu betul-betul menjadi penekanan sama beliau. Batam harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, harus menjadi pusat investasi, harus ada simplifikasi dalam pelayanan perizinan. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Boleh sampai konkret ya? Boleh dong Bapak, silakan. Kalau kita sudah mengetahui nih ya Pak, rahasia Batam bisa menjadi magnet investasi dan juga investor. Karena kalau pertumbuhan, pembangunan sebuah daerah, salah satu kuncinya untuk bisa membangun sebuah daerah itu adalah investasi gitu ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah tahu nih rahasia Batam dalam pembangunan infrastrukturnya seperti apa. Tapi yang pasti kita akan kulik di segmen selanjutnya adalah regulasi dan juga kebijakan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berapa menit? Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dengan cara apapun. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, salah satunya mantan pacar korban. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi. Lepaskan, tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Suka bikin konten tapi cuma disimpan? Tertarik sama dunia jurnalistik?
Hey, sini! Ini dia, Stage You. Tempat talenta muda berkreasi sekaligus berkesempatan bikin karya terbaik versi kamu untuk ditayangkan di platform Kompas TV. Kamu juga berkesempatan dapat pelatihan seru dari ahlinya. Yuk daftar melalui microsite.kompas.tv/stageyou atau scan barcode berikut ini. Stage You. Let's make stories together. Nah, yang mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy. Ini di depan kalau ayam waka. WK. Gurih sama dagingnya yang empuk. Pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting gitu. Kebakaran, guys. Kebakaran. Ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih perempuan ini lah. To the this lah. Cerita Rasa, Sabtu 29 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Eredivisie, AFC Ajax melalui sang penyerang Mika Holtz akan bertekad memutus performa buruk dan meraih kemenangan kembali. Kalau berjumpa dengan FC Groningen yang kian merepotkan tim-tim besar Eredivisie. Melalui ancaman dari penyerang mereka Tom van Bergen yang makin beringas di depan gawang. Eredivisie, AFC Ajax versus FC Groningen. Senin 1 Desember pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Tadi menarik sekali Pak, perbincangan kita bagaimana Batam ini bisa menjadi magnet investasi begitu ya Pak ya. Yang tadi kita selalu singgung, ini masalah pastinya adalah kebijakan, infrastrukturnya sudah oke. Bagaimana kebijakan di sana diterapkan Pak? Ya, yang juga saya ingin sampaikan, pertama bahwa Batam ini kan sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui PP 46 tahun 2007 yang kemudian berubah menjadi PP 62 2019 yang menetapkan bahwa seluruh Pulau Batam itu menjadi wilayah kerjanya BP Batam. Selain itu, yang paling baru kita diperkuat lagi dengan dua regulasi terbaru yang dalam tanda petik cukup spektakuler. Ya. Yang pertama PP 25 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Lalu PP 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Dua peraturan pemerintah ini mendelegasikan kewenangan urusan tugas pokok dan fungsi yang semula beberapa diantaranya ada di kementerian lembaga, sekarang sudah didistribusikan, didelegasikan kepada BP Batam. Sehingga rentang kendali pelayanan birokrasi ini yang semula butuh waktu lama, berbelit-belit dengan prasyarat yang rumit, sekarang lebih menjadi sederhana. Cukup ke BP Batam, urusan selesai. Nah, dua peraturan pemerintah ini yang saya maknai sebagai hadiah Jakarta, hadiah Pak Prabowo terhadap kita di Batam agar tetap memiliki daya saing ya. Dan saya ingin mengatakan bahwa itu ranahnya tidak sederhana. Ada 3 bidang ya, pelayanan berusaha PB, PD pelayanan dasar dan PB Umku pelayanan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Ada 3 jenis pelayanan dengan 16 sektor. Dengan 16 sektor, jumlah pelayanan perizinan dan non perizinannya 1.416. Nah, itu didistribusikan dari kementerian lembaga ke BP, dari provinsi ke BP, bahkan dari pemerintah Kota Batam ke BP sepanjang di wilayah kerjanya Otorita Batam, di wilayah kerjanya Badan Pengusahaan Batam. Nah, inilah yang saya anggap sebagai cara negara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Batam ini. Dan karena itu kami tim, saya selalu sampaikan supaya bekerja lebih optimal lagi agar apa yang diberikan oleh Pak Presiden itu betul-betul kita laksanakan secara baik sehingga memberikan nilai tambah added value bagi Kota Batam dan Indonesia ini.
Kira-kira seperti itu deh. Kalau saya melihatnya ini adalah pengakuan ya Pak dari Pak Presiden tentang potensi dan juga hasil kinerja kerja keras dari yang Batam yang sudah dilakukan selama ini dari tahun 70 begitu Pak. Ya. Dan yang pasti Pak, ini kalau kita berbicara kan ini pastinya harus juga bisa dibilang ini adalah hadiah begitu dalam tanda kutip gitu ya Pak. Harus juga pastinya mendukung program prioritas nasional dong Pak. Ya. Nah, ini langkah-langkah yang saat ini sudah Bapak gagas untuk mendukung program prioritas nasional seperti apa? Kami memiliki relevansi dan sejalan dengan prioritas nasional ketiga Pak Prabowo. Ya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penyerapan tenaga kerja yang baik, yang didukung oleh menjadikan daerah ini sebagai sentra produksi untuk pengembangan UMKM. Jadi untuk mendukung konektivitas dan pengembangan UMKM. Jadi prioritas nasional ketiga cita-citanya Pak Presiden, itulah yang menjadi penekanan kami di Batam. Nah, bagaimana cara untuk melanjutkan infrastruktur? Ya seperti yang kita lihat hari ini. Ya problem jalan-jalan di Batam terus kita kembangkan. Pelabuhan udara sekarang kita sudah kerjasamakan dengan satu konsorsium ya, Incheon, Angkasa Pura dan Wijaya Karya. Pelabuhan Batu Ampar juga sudah kita benahi dan hari ini sudah memasukkan 5 STS crane sehingga pelayanannya yang semula konvensional itu sudah dengan teknologi. Nah, ini kemudian memberikan daya ungkit terhadap jumlah peti kemas yang masuk, dwelling time, waktu tunggunya, itu terpangkas sampai 50% Diana. Oke. Nah, biaya produksi juga pastinya turun. Biaya produksi lebih kecil lagi dengan volume TEUs yang masuk itu meningkatnya sampai 18%. Nah, ini alhamdulillah soal penguatan infrastruktur. Yang kedua konektivitas. Yang saya sampaikan tadi, yang di darat, di udara, untuk nanti kita akan membuka direct call ke beberapa negara. Saya lupa, ada 2 negara yang menjadi sasaran kalau nanti sudah dibangun Terminal 2 di Bandara Hang Nadim itu. Nah, kerjasama kita pertama untuk membenahi Terminal 1, yang kedua untuk membangun Terminal 2, dan yang ketiga membuat VVIP-nya berstandar internasional. Jadi konsorsium itu 3 hal yang terutama akan mereka laksanakan. Nah, dengan posisi yang seperti itu, rasanya pertama soal program prioritas nasional yang menjadi cita-citanya Pak Prabowo dapat kita penuhi. Yang kedua, dampak langsungnya juga dapat kita rasakan, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun bagi masyarakat gitu loh. Baik, kalau tadi Pak terkait regulasi yang baru begitu ya, PP 25 2025 dan juga 28 2025, bagaimana hal ini bisa memberikan manfaat secara langsung Pak untuk investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri Pak? Ya, saya pikir itu pertanyaannya sudah tidak bagaimana memberikan manfaat secara langsung karena memang bermanfaat. Ya, kemarin saya serahkan 28 izin yang kami layani. Ya, yang semula 1,5 sampai 2 tahun. PKKPRL itu baru keluar, AMDAL PMA itu baru keluar. Nah, sekarang kita cukup 24 hari sampai 39 hari memberikan. Kami serahkan kemarin, kita kumpul pelaku usaha di Batam. Nah, kita serahkan izin itu. Inilah sebagai bentuk manifestasi nyata atau implementasi atas 2 regulasi yang diberikan oleh Jakarta. Karena pesan Pak Presiden, berikan penekanan pada simplifikasi pelayanan dengan waktu yang rentang kendali yang pendek dan dengan waktu yang pendek, dan itu sudah kita laksanakan. Jadi apa manfaat yang dirasakan pengusaha? Pertama, dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dengan kepastian yang jelas, kemudian rentang kendali yang pendek, dengan masa yang makin singkat. Nah, itu Diana. Jadi mudah-mudahan nanti ada investor lain yang ramai-ramai mau datang ke Batam, kita siap. Karena tadi sudah ada regulasinya, ada payung hukumnya Pak ya, efisiensi dari masalah dan juga efektivitas dari hal regulasi. Tapi yang pasti kita juga harus tekankan masalah keamanan itu juga pasti dibutuhkan oleh para investor. Kita akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Ketekunan dan kerja kerasnya mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Eredivisie, Fortuna Sittard akan berebut 3 poin penting di laga kandang. Mengandalkan ujung tombak Paul Gladden kala bertemu Heracles Almelo yang dalam 3 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, berjuang keluar dari zona degradasi dan sangat bergantung pada gol sang striker Gijs Hoornkamp. Eredivisie, Fortuna Sittard versus Heracles Almelo, Minggu 30 November pukul 12:30 dini hari, live di Kompas TV. Kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Ini menarik perbincangan kita, Pak. Kalau tidak salah di Batam ini juga ada kawasan ekonomi khusus, bahkan ada wisata kesehatan internasional begitu, Pak. Bisa dijelaskan tentang ini, Pak? Ya, Batam itu memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, ada fasilitas FTZ, kawasan penerbangan bebas dan pelabuhan bebas. Di samping itu juga ada kebijakan nasional, ada 3 cake di daerah sana di Batam. Satu, namanya Cake NDP, Nongsa Digital Park. Ini spesial bergerak pada data center. Yang kedua, Cake MRO, Lion Air ini maintenance, repair, dan overhaul. Yang ketiga, Cake Mabih. Mabih ini Mayapada Apollo Batam International Hospital. Nah, Mayapada, kalau tadi ditanyakan soal Mayapada, ya dia akan membangun 1 rumah sakit berstandar internasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Batam, masyarakat Kepri atau masyarakat Indonesia yang semula selalu berobat keluar, mudah-mudahan bisa memilih Batam sebagai alternatif. Nah, yang selain itu, Mabih ini juga menjadi jawaban karena pelayanan kesehatan yang ada di Batam itu intensitasnya cukup tinggi. Rumah sakit yang ada, beberapa rumah sakit yang ada, itu terkadang juga harus merekomendasikan berobatnya itu ke luar, ke mitra-mitra mereka. Makanya kalau ada Mabih, ini kita kalau ada Mayapada, ini kita harapkan menjadi jalan baru, jalan pintu alternatif untuk berobat itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan fasilitas cake ini mudah-mudahan akan makin baik lah ya Batam. Iya, baik Pak. Ini pastinya juga banyak sekali yang investor sudah melirik Batam nih Pak. Kira-kira pesan yang sekaligus menutup nih Pak perbincangan kita untuk calon investor. Ini langsung tutup ya? Belum ya? Belum. Pertama, bagi para investor saya sampaikan bahwa sekarang adalah momentum yang tepat untuk berinvestasi di Batam. Saya ingin mengatakan bahwa Batam rumah investasi yang nyaman. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap para investor yang serius untuk berinvestasi di Batam. Boleh saya tutup dengan pantun? Oh silakan. Nah, nih Bapak kayak jago nih berpantun. Pantun untuk Kompas TV. Burung kene-kene hinggap di atas dahan. Cakep. Betul kata Datuk Nenek. Kompas TV boleh tahan.
Terima kasih. Saya nggak bisa balas ya, Pak. Nggak apa-apa. Tapi luar biasa ya Pak, sekali lagi tadi kita juga sudah mengulas bagaimana sebenarnya Batam ini juga sudah menyiapkan regulasi yang baik untuk para investor dan juga pastinya keamanan, infrastruktur juga semuanya sudah disiapkan. Berbagai potensi juga yang pastinya menjadi magnet untuk para investor dan semoga ini semakin banyak Pak investor yang hadir di Batam ya Pak ya. Mudah-mudahan Ya. doa kita seperti itu. Target 7% akhir tahun kemungkinan sih akan tercapai. Ya, Pak. Insya Allah. Terima kasih Baik, Diana. Pak Amsakar Ahmad, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam. Terima kasih ya Pak sudah berbagi bersama kami di Bincang Kita. Semoga Batam bisa terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Siap. Sehat selalu Bapak, tetap semangat. Alhamdulillah. Makasih Diana. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh